Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله walakin aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu indallah, adalah Allah yang menetapkan. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 131. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di pertengahan bulan Safar. Dan kalau tidak khilaf masuk ke tanggal 18 ya, masuk ke 18. Bulan yang sejak dulu ya dianggap sebagai bulan yang panas, bulan yang banyak membawa sial, sehingga ketika hendak menikah terpaksa ditunda, hendak betulakan ditunda juga, nang hendak membangun betajak rumah pun juga ditunda. Sampai hendak beranak pun jakanya kawa ditunda juga. Hadangnya dulu naklah bulan Safar kata Allah nyawa, mana tahunya bulan Safar. Nah, mari kita perhatikan tentang persoalan sial dan untung ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 131 tadi Allah membuat satu penegasan. Ala innama ta'iruhum 'indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka Allah yang netapin. Ayat ini sebetulnya menjawab akan tabiat-tabiat kelakuan manusia. Dan ini diwakili oleh keluarga Fir'aun. Maka diawali dengan ayatnya diawali dengan kalimat fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'ah yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Maka jikalau didatangkan kepada mereka al hasanah, kebaikan, qalu, maka mereka mengatakan lana, ampun kami, hadhihi, ini. Wa in tusibuhum sayyi'ah, dan ketika ditimpakan, tusibuhum asaba yusibu, ini ditimpakan kepada mereka keburukan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka menimpakan kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Nah, ayat ini sebetulnya berbicara tentang keluarga Fir'aun. Anna ala Fir'aun adalah bahwasanya keluarga Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama, itu sebuah julukan, gelar bagi raja. Kalau di wadah kita ada sultan, ada gusti, ada prabu, ada pangeran. Kalau di Persia ada Kisra, kalau di Romawi ada Kaisar, kalau di Mesir itu Fir'aun. Jadi bila raja namanya Fir'aun. Kekuasaan, ya kan, lambang kekuasaan, kepangkatan, harta dan sebagainya, itu tergambar dari kerajaan.
bahwasanya keluarga Firaun, keluarga raja ini, kanu idza asabathumul hasanah, adalah mereka jikalau asabathum, asaba yusibu itu mengena, dikenakan atau diberikan, di apa, dijulungi, ya, dikasih al hasanah. Al hasanah, apa sih hasanah itu? Kita tuh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa kita tuh. Rabbana, Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami al hasanah. Al hasanah itu apa? Kemudian wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Sampai ke Mekah kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ini doanya keliling kan. Bini dua, nang sekong hasanah, sekong Khadijah. Hamuk Khadijah mentang nang anum hasanah jak unda ditinggal. Pasal berganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Pemamai unda yang pertama aja, apa makanan kedua pasal diubah pulang kan. Nah ini kisah daripada lah. Apa sih hasanah yang kita cari itu? Maka dalam tanda kutip pandangan kita yang namanya hasanah itu adalah al-khusub was-sa'ah wal-afiyah. Khusub itu subur, makmur tuh. Subur, makmur, mewah, sugih. Jadi bilanya sugih itu baik tak? Tak pandangan kita nih, bilanya sugih hasanah berarti. Makanya banyak orang bilanya mengaji itu anak sugih, baca Quran anak sugih, sembahyang tahajud anak sugih itu bang dicari. Guru jaga. Pian adalah amalan sugih. Ada aja jalan. Kenapa guru jaga? Menabung 1 juta sehari jalan sugih aja. Lahin guru aja. Nah ini minta sugih nih. Bilanya sugih, bilanya mewah, hasanah tuh. Dalam pandangan sesaat sementara. Dan memang baik ketika kita memiliki kekayaan, cuman tatkala jiwa kita ini lemah, rohani kita lemah, kekayaan itu bisa justru mendatangkan malapetaka. Kemewahan, kekuasaan, jabatan itu jadi malapetaka kalau jiwa kita lemah. Nah, rohani ini yang perlu kita perkuat itu adalah bagaimana rohani kita. Ini yang jarang kita menyentuh ke sana, Pak. Kita itu berdebat berhual hingga nengkak itu aja. Ustaz jangan. Kayak apa garanglah bilanya kita tuh terlambat datang masbuknya kayak Pak itu aja yang disoal. Sampai Tuhan belum habis-habisnya juga. Bilanya imam tuh ustaz lah jangan. Nang kayak ini mempang kayak apa juga, ya Allah. Sudah saatnya kita kadosa lagi bersoal nangin tuh. Di sana ustaz aja berkunut ya. Nah, kunut pulang dia hual. Orang berkunut kak jangan tapi berhual. Tapi alhamdulillah ustaz aja ampihan berhual sudah. Kenapa jalan ampis sampai subuh sidin sudah ujak. Cocok kayak ampis sampai subuh ampi berhual. Jadi bagaimana kita menguatkan rohani ini yang penting. Ini yang belum kesentuh, Pak. Ya. Kita masih berdebat pada sisi-sisi persoalan misalnya mana nang sunnah, mana nang kada. Mana misalnya apa wajib berjanggut kah, kada kah, bertata kah, selawat kada kah, sah kah, kada kah. Kemudian ini persoalan yang sebetulnya baik, bagus, tetapi lebih utama lagi adalah kita apa istilahnya tahsilu ilmi syariah, kita mencari ilmu syariat tu'addu bi awamirillahi ta'ala, tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, selesai, bukan menyoal dan bukan berdebat, bukan Basayyidina ka kada basayyidina ka, itu aja yang disoal. Mulai dulu kada habis-habisnya. Ya kan? Mencium tangan kah kada mencium tangan kah? Oh mah ajar ulun. Bercium tangan aja masih kultus dia, kada ada kultus-kultusan. Ya.
Saya kalau ketemu guru saya yang dulu misalnya udah SD SMP, saya cium tangan beliau, nggak kultus kok dengan beliau, hormat kita. Justru ketika ulun mencium tangan sidin, tarik tangan sidin, tersinggung saya. Saya memuliakan beliau, bukan mengkultuskan. Dan budaya kita adalah supaya kita menghormati yang tua. Caranya Pak, mencium tangan sidin. Niat kita bukan mengkultuskan sidin. Makanya kalau ada anak-anak misalnya siapa remaja cium tangan, saya nggak akan menarik tangan. Cuman kadang-kadang ada juga pernah belabihan, cium tangan udah balik misalnya. Nah ini memang belabihan, minta dicium, jangan minta. Ini yang nggak boleh minta ya, minta tuh nggak boleh. Tapi kalau orang menghormati biarlah, tapi minta dimuliakan nggak boleh. Nah Bapak Ibu, jiwa kita lemah, sombong Pak, angkuh, sewenang-wenang, itu biasa gitu kalau sudah kaya, harta, jabatan ya. Yang kedua wasa'ah. As-sa'ah itu lapang, luas, nyaman, itu sa'ah. Begawi kada duit banyak, nah itu as-sa'ah itu Pak. Mahayal, pokoknya aja bisa begawi tapi duit banyak, begawi kada, bini bungas, apalagi tanah banyak, ya kan? Ada bapak aja kujak, ada bapak bisa bini itu yang penting bungas, anak tunggal, tanah banyak bisi, kuitannya lakas mati. Oh ini mahayal juga. Jadi as-sa'ah itu lapang itu karena dia banyak pikiran Mbak, jadi tenang hidupnya. Wal afiyah, sehat itu juga merupakan hasanah Pak. Biar duit banyak, istri cantik, kalau kada sehat nggak ada guna. Maka kesehatan itu juga adalah al-hasanah. Nah, tetapi karena jiwanya, batinnya, rohaninya lemah, tatkala mereka mendapatkan kemewahan, kelapangan, kesehatan, maka sebagaimana menafsirkan akan ayat itu Mujahid dan lain-lainnya, qalu, maka mereka mengatakan lana hadhihi, milik kami. Nah, nepuk dada, aku. Ini yang saya bilang, kalau jiwa kita lemah bahaya. Kekayaan, kepangkatan, jabatan. Tapi bukan hanya ini Pak, kaliman, kepintaran juga kalau jiwa kita lemah itu juga menjadi racun. Merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling alim, lalu menyalahkan orang lain, itu juga racun Pak. Ya, menyalahkan, padahal ini persoalan paham. Maka hendaknya kita jangan selalu menyalahkan dan mencela. Tidak ada hasil dalam sebuah dakwah kalau isinya celaan-celaan. Lagi sambil membentak, latu yang menyembati, bah. Ini jalan mantan dan ramil sih dan jadi dai ini. Menghantam orang. Hentikan menyerang orang lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah menyerang Pak. Buya Hamka luar biasa dakwah beliau. Tidak satu kali pun beliau pernah mencela orang yang berbeda paham dengan beliau. Bahkan beliau dekatin. Nah, coba kita belajar dari mereka. Dulu kita juga punya di Banjarmasin tokoh-tokoh kita ya. Kiai Haji Gusti Abdul Muiz, Kiai Haji Hanafi Gobet, Kiai Haji Muhammad Sani Al-Falah ya, Kiai Haji Muhammad bapaknya Koko Juhdi, Kiai Haji Rafi Hamdi bapaknya Pak Ilham Mashkur Hamdi ya. Kiai Haji Nur Yasin Kidaung. Itu tokoh-tokoh kita yang tidak pernah dakwah itu mencela. Kita lihat itu ya. Nah, jangan sampai celaan itu menjadi di dalam ini bumerang bagi kita. Nah, ainahnul jadiruna wal haqiqiyuna bi wa nahnu ahluhu. Artinya, kami itu layak, kami berhak, haqiqiyuna, kami punya hak, kami pantas, kami ahlinya. Merasa pantas. Ini juga bahaya nih. Merasa diri yang pantas. Harusnya yang pantas jadi ini aku. Misalnya ucap aku.
Wah aku kan misalnya ini, aku pintar, aku alim, misalnya. Lalu merasa punya hak. Ini juga bahaya. Kemarin ada yang datang Pak di kantor, persoalan salah buku nikah ya, KTP sama akta tuh beda, sama ijazah beda. Makanya yang saya minta adalah dasarnya mana ijazahnya, mana akta kelahirannya, itu dulu tampilkan. Dan jangan menyalahkan KUA, karena akta siapa yang menerbitkan? Capil. KTP saya menerbitkan juga Capil. Maka mestinya perbaikin dulu di situ, baru kemudian diperbaikin di KUA. Ternyata yang bersangkutan bukan dia yang ampunnya, tapi dikuasakan kepada pengacara. Wah mantap, pakai pengacara, Sidin, luar biasa. Saya ini magister hukum, wah ucapannya dia gitu. Saya magister hukum, omongannya gitu. Bapak jangan ngegas, saya bilang. Ngomong iya mantap Bapak magister hukum. Saya tahu kalau sampai magister hukum mesti paling sampai ngerti hukum. Main video-video lagi. Wah mau video saya, mantap di video. Sampai mau ngapain Pak main video? Mau membicarakan? Ya sampai ngegas. Saya nggak ngegas, saya bilang. Saya cuma jelasin apa adanya, bahwa tolong perbaikin dulu. Itulah kadang-kadang karena kesombongan Pak, karena kesombongan, merasa titelnya magister hukum, lalu nepuk dada, saya magister hukum. Kadang kegiatan juga ya gitu Pak, ada mencatuk kayak mencatuk kan. Ini ada yang tipe-tipe yang merasa dia itu hebat banget ya. Nah makanya kata di beberapa instansi itu kan biasanya kalau orang mau bertamu di kejaksaan tuh HP itu ditinggal tuh di luar, karena khawatirnya dia macam-macam mau merekam ini macam-macam, dan diputar balik fakta nantinya Pak. Banyak kayak gitu diputar balikannya fakta. Ya saya udah siap kan kalau memang dia memviralkan. Cuman yang jadi masalah dia akan mengadu antara instansi KUA sama Capil, mau diadunya. Nah ini yang tidak sehat ya. Jadi kadang-kadang HP ini bagus, tapi kadang-kadang bisa jadi ini negatif ya. Kalau dipakai untuk kejahatan dipotong-potong. Nah maka merasa yang paling pantas, merasa paling hebat, merasa paling alim, itu juga salah satu yang berbahaya bagi jiwa dan rohani kita. Tetapi sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'ah, ketika ditimpakan keburukan, ay bala, musibah, wa dhaik, kesempitan, wa qahtun, sempit, musibah, rugi, sial, tatayyaru bi Musa wa ma'ah, maka mereka salahkan, mereka timpakan kesalahan itu kepada Musa dan pengikutnya. Fayakulun, mereka mengatakan hada bisababi Musa, ini sebab Musa dan sahabat-sahabatnya kami ditimpakan kesialan. Sampai di sini lihat Bapak Ibu. Saya bilang tadi tabiat manusia. Ada enggak ini? Bahwa ketika kita lagi jaya, lagi sukses, lagi berada di atas angin, kadang-kadang kita menepuk dada. Jakanya kada unda. Dulu di zaman saya, wah itu setelah dia pensiun misalnya, atau setelah dia jadi mantan misalnya, dulu di zaman saya nepuk dada atau mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, ada nih. Gak usah jauh Pak, gambaran Quran ini gak usah jauh lah, di rumah tangga aja. Bila jaya, sukses, besian harta, mobil, rumah, bini galang hibak sampai ke ketiak misalnya, jakanya kada unda umanya nyawa begawi kada dapat nyawa itu bisi begalang gitu, ba emas unda na begawi. Nah bisi rumah kita berapa buah, kos berapa buah, mobil pula, nah aku na begawi.
Berarti lakinya Fir'aun tuh berarti itu. Ya, jakanya kada aku. Coba kan dia bebinian masakin nang masinnya apa dia? Hancur juga gawiannya. Kenapa? Karena laki-laki itu ini kalau kita bicara rumah tangga ya. Laki-laki itu mendapatkan ketenangan adalah dengan istrinya. Maka kalau istrinya di rumah memberikan ketenangan, memberikan wajah yang nyaman, senyuman ketika kita berangkat, maka semua pekerjaan beres. Coba aja. Coba kalau di rumah kita ribut, makan kemasinan, muhabini nang kayak dikacak bidawang 10 misalnya, begawi pen pasti kacau. Maka sering saya katakan bahwa istri dan suami itu adalah partner ya, rekan yang membangun rumah tangga sama-sama. Nah, ketikanya jaya dia katakan jakanya kada aku. Tapi ketika ditimpakan musibah, anak sakit, gugur misalnya atau tidak naik kelas, menyumpah dua bini, nyawa kada bisa mendidik anak, kada bisa menjaga, menyalahkan bini. Nah, berarti ini Fir'aun bocor dah. Tapi kadang-kadang bebinian pun kada mau kalah. Ketika dimamai laki, balas anaknya dimamai, ikam juga pun kada pintar misalnya, sama Fir'aun bebinian ternyata. Nah, jadi ini tabiat, ini ada di lingkungan keluarga, di masyarakat juga ada, Pak. Harusnya jangan menjadi ketua langgar itu aku. Harusnya ujar sidin orang karena memilih. Aturannya jangan menjadi ketua RT itu aku, Bang. Aku nang pantas ujar sidin. Merasa paling pantas itu juga enggak boleh. Maka puncak ketinggian ilmu itu adalah ada pada ketawaduan. Semakin berisi padi itu semakin merunduk. Itu puncak ketinggian ilmu. Tapi semakin dia sombongkan dirinya. Makanya Imam Malik itu, Pak, itu 60 pertanyaan yang diberikan kepada beliau, cuma 2 yang dijawab. Sisanya enggak dijawab. Kenapa enggak dijawab? Pertama, beliau tidak ingin seolah bayangan orang bahwa segala macam pertanyaan kalau dijawab sidin, ahli segala macam. Enggak mau terjadi bahwa seolah-olah yang paling pintar sidin. Yang kedua, pertanyaan yang ada itu sama mirip-mirip aja. Nah gitu lah. Coba lihat kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan jamaah itu yang berkertas atau yang bapak kadang-kadang mirip serupa, sama. Maka beliau pun tidak menjawab semua. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya satu persoalan, maka Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, di sana ada seorang syekh yang lebih faham daripada saya, datangin beliau. Kenapa? Begitu berhati-hatinya beliau. Nah kalau kita kan kadang siapa yang mau bertanya, bahkan ada program jamaah bertanya, ustadz menjawab. Wah ini seolah segalanya ahli menjawab. Padahal itulah yang tadi, jiwa kita kalau lemah, kalau jiwa kita rohani kita lemah, maka muncul nanti apa? Merasa hebat. Terkadang begini, Pak, menyalahkan orang lain pun kadang-kadang adalah di sana muncul perasaan hebatnya. Orang yang keras dalam dakwah, saya pernah merasakan itu, Pak. Dulu ya, di tahun 2003 pertama sekali saya masuk di Hasanuddin menjadi Al-Jihad itu saya masuk tahun 2004, Pak. Yang paling muda itu saya tahun 2004 saya pertama masuk. Subuh Ahad. Waktu itu mengganti Ustadz Rusdi ya. Udah meninggal beliau. Subuh Ahad saya ngisi. Zaman itu ketuanya Pak Sarwani Nunci yang masuk sana. Awal-awal berdakwah itu cukup keras tuh. Zaman Pak Tajuddin masih hidup, mertuanya Pak Yudi Wahyuni masih hidup beliau. Setelah saya selesaikan S2, baru mulai berpikir terbuka. Oh, ternyata kerasnya kita selama ini adalah sombong, Pak. Menyalahkan orang lain, bahkan tidak ada hasil kita dengan menyalahkan orang lain. Saya ceramah di Al-Munawwarah misalnya, malam Jumat. Setiap malam Jumat yang keempat
Ada orang bermaulidan, saya salahkan maulidan, Pak. Yang terjadi apa? Bukan neraka ampih, malah bertambah nyaring diarahkannya kepada kita. Maka di situ tujuan dakwah kita gagal. Itu yang kembali bahwa dai itu ibarat dokter. Ya. Yang mendiagnosa pasiennya. Siapa pasiennya? Jamaah lingkungan. Dia ibarat dokter. Maka dai harus melihat, oh ini tingkatan awam, oh ini tingkatan mereka yang sekolah ini tingkatan mereka yang petani, ini pedagang, ini bukan pegawai, ini S1, S2, S3, itu nggak bisa disamakan. Jangan orang awam yang mestinya dosisnya begini, kita kasih langsung dosis yang besar, mati sidin. Ada dosis-dosisnya. Itulah yang saya memahami dakwah tidak sekedar hanya menyampaikan. Maka Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk menggantikan Rasul, naibal li Rasulillah salawatullah wassalamu, adalah yang pertama adalah aliman, ayyakunu aliman, alim. Tetapi alim saja tidak cukup, kata beliau. Alim aja nggak cukup. Boy, kamu nih, dulu ada orang datang kan, guru ulun banyak panah dosa maksiat hendak bertaubat kayak Pak. Kenapa dosa ikam? Ulun guru aja membunuh, merampok, zina, berjudi. Berapa nih ikam bunuh? 99 guru. Wah, ikam tuh kada ampunan banget dosa. Ambilnya lading, tucuknya mati 100 genap guru aja kan. Ingat dulu cerita Yahudi dulu ya, sebelum Nabi cerita itu, bahwa ada orang yang dulu dia pendosa berat, dia ingin bertaubat, maka dia datang kepada seorang rahib. Dia menceritakan bahwa dia ingin bertaubat, dan ditanya berapa dosa, berapa yang dia bunuh, 99. Sang rahib itu kemudian mencela dia, memaki dia, memarahin dia. Maka akhirnya si pemuda itu pun mengatakan bahwa supaya lengkap 100 maka sampean yang satunya dibunuhnya. Tidak sekedar hanya alim, Pak, yang menendang sesajen di gunung apa kemarin, niatnya baik, tauhid, akidah, tapi salah metodenya. Ini yang dihadapin bukan orang Islam, bukan kan, itu orang Hindu. Nggak usah kita paksakan. Jadi ada sisi-sisi yang harus melihat. Saya merasakan ketika berada di lapangan, Pak, benikahan, contoh benikahan, sudah tuh jadwal pernikahan jam 9 pagi. Jauh-jauh mulai Banjar sampai ke Angsana sana ulang hari Sabtu. Ternyata penaib ujar kiai kami pernikahan tuh hitungan sidin yang bagus jam 9 malam. Oh my ucut hadang. Tapi secara keilmuan, wah ini musyrik nih, percaya nih, yakin nih, itu nggak boleh. Jakanya ulun kada belajar tadi yang ilmu metode dakwah tadi, bisa menyumpah-nyumpah. Urusak ikam nikah, telepon sebuah kata mulut, jangan nikahkan. Hasilnya apa, Pak? Hasilnya yang terjadi adalah gagal kita. Maka akhirnya saya ambil kitab Tajul Muluk, dihitungkan ulun pasakan jam 9 pagi. Nah, Pak, oh iyalahnya. Nya orang awam ini kada penting dalil, yang penting ada kitabnya. Nah kitabnya nah, nya percaya. Apalagi kalau kita nambah bolang, makin percayanya. Nah dalilnya kitabnya. Oh bujur apa? Bujur lah, ini bujur lah. Menikahan jam 9, Pak. Lalu di mana memperbaiki yang tadi ulun? Gampang, jadikan senjata kita. Pak, khutbah nikah. Sholat di seluruh dunia, Mekah, Indonesia, Madinah, Amerika, Eropa sama. Zuhur, asar, maghrib, isya itu sama. Zuhur 4, isya 4, maghrib 3, subuh 2 sama. Quran kita seluruh dunia 114 surah, 30 juz. Mau di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, di Indonesia sama semua. Puasa kita sama bulan Ramadan. Maka kalau sama berarti itu sunnah. Sementara tadi berikan hitungan kiai pian jam 9 malam.
yang bagus. Hitungan ulun jam 9 pagi, peniat dalam hitung jam 9 pagi. Pian coba cari lagi kiai yang lain, tolong minta hitungkan, pasti beda. Maka kalau begitu tidak sunnah. Selesai. Menjelaskan tujuan kita tercapai. Ini orang awam. Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain adiknya lihat ada kai-kai wudhu salah. Husain bilang ke kakaknya, "Kak, si Dinduka itu salah wudhu." Kata Hasan, "Ding, coba kau dekatin Dukai wudhu di samping si Kai dengan wudhu yang sama." Karena kalau anak kecil menaruh kai, dimamai si Den. Nyawani awak halus mina mustimah dari kai, itu biasa gitu kan. Kai dimamai oleh cucu. Maka akhirnya Husain pun wudhu yang sama. Hasan datang dan bilang, "Ding, salah, kayak gini ding wudhu yang benar." Senyum tuh Kai. Metode dakwah. Maka ada bagian-bagiannya orang awam. Ini pendidikan ini apa namanya, ini kelompok pegawai, ini kelompok pedagang. Itu harus kita bedakan, tidak bisa kita samakan. Maka itulah seorang dai ketika dia berdakwah di mana tempatnya, dia harus tahu dulu lingkungan sekelilingnya apa masalahnya di sana. Jangan datang ceramah bulik. Kenapa? Karena dia itu dokter yang akan memberikan diagnosa dan mengobatin pasiennya. Bukan sekedar hanya datang pulang, bukan itu. Nah, itu yang kadang saya kritik adalah kita nih mau undang orang jauh yang dia nggak ngerti persoalan kita. Ya kalau sekali-kali bagus, kalau sampai berkali-kali orang itu aja dan dia nggak ngerti, nggak usah. Sehingga ada teman-teman dulu ketika ada majelis, kami punya majelis mengundang dai nasional yang terkenal zaman itu, ya. Dan kebetulan si dai itu melalui manajemennya meminta DP dulu, nggak usah saya sebut, minta DP dulu sekian, kemudian berapa proposal yang diajukan. Proposal itu kan menyangkut nanti transportasi, akomodasi, apa segala macam. Jadi pimpinan ketuanya bilang, Pak Ustadz, nggak usah, nggak jadi aja. Masa kayak gitu, proposal segala macam, nggak usah dah. Kita banyak dai di sini kok, pakai yang di sini aja, sama aja. Nah, Bapak Ibu itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian seorang dai itu sama dengan ini, dia istilahnya adalah guru yang bisa membimbing. Jadi bukan sekedar alim, tapi juga mampu mengetahui keadaan jamaahnya. Nah, lalu ketika menyalahkan Musa dan berikutnya, maka Allah membantah, "Ala innama ta'irum indallah." Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka Allah yang menetapkan. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ta'irum itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan alaihim atas mereka dan ditakdirkan lahum bagi mereka. Disebutkan apa? Min qablihi bi kufrihim wa tukadzibihim bi ayatihi wa rusulihi, disebabkan adalah mereka mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Maka ketemu kita sial itu di mana? Bila kita mendustakan ayat Allah dan Rasul. Walakin atsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Kebanyakan mereka itu jahil. Tahu jahil, Pak? La ya'lamun, tidak tahu. Jahil itu apa? Jahil itu bukan bodoh di sini, tapi di sini. Jahil itu apalah? Persoalannya di sini, Pak. Abu Jahal itu tidak bodoh, Pak. Tapi jahilnya di sini apa? Dia sombong. Nggak mau ngakuin Nabi, padahal tahu bahwa Nabi itu benar, tapi nggak mau dia ngakuin. Jahil dia. Persoalan jahil itu sebetulnya persoalan hati, Pak. Orang lagi duduk ditarik ini bangkunya, jahil. Hatinya. Hati yang rusak. Jahil itu lebih pada persoalan emosinya, hatinya, kecerdasan hatinya, bukan di otaknya. Otaknya cerdas, tapi hatinya yang culas. Maka orang sombong, dengki, iri itu jahil, ya.
Walau fahimu, kalaulah mereka paham, waqilu dan menggunakan akal mereka, la'allamu annahu laisa fima ja'a bi Musa alaihi salam ilal khair wal barakah was sa'adah wal falah liman amana bi wattaba'uh. Maka ketahuilah bahwasanya tidaklah apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam kecuali al khair kebaikan, wal barakah keberkahan, was sa'adah kebahagiaan, wal falah kemenangan, liman amana bi wattaba'uh bagi yang beriman dan mengikutinya. Lihat Pak, tadi mereka menyalahkan Musa dan pengikutnya. Kalaulah mereka tahu, kada mungkin menyalahkan Musa. Kenapa? Sebab yang dibawa Musa adalah kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kemenangan. Bagi siapa? Bagi yang beriman kepada beliau dan maumpati sidin. Nah sama tadi juga kita ketujuh menyalahkan di rumah tangga tuh, laki nyalakan bini, jakanya tahu lalu menggunakan akal, uyuh jadi binian. Kada mungkin menyalahkan bini. Pasti seorang suami memuliakan istrinya. Begitupun di kampung, di lingkungan, kada gampang-gampang jadi ketua musala, ketua RT ya. Sama di pemerintahan juga tidak gampang-gampang duduk di pemerintahan. Gampang kita menyalahkan, tapi ketika duduk, nggak gampang Pak. Makanya saya ketemu ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah Pak. Maka program pertama beliau adalah siapa yang hartanya pernah diambil maka silahkan datang ke istana untuk dikembalikan. Penasehat bilang, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin, ini bukan salah pian, ini salah yang terdahulu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saat ini yang memimpin adalah saya, tanggung jawab saya. Tidak sekalipun Umar bin Abdul Aziz menyalahkan yang dahulu, dan tidak akan membebani yang kemudian. Sosok yang kita rindu Pak. Saya belum pernah ketemu pemimpin kita yang tidak pernah menyalahkan kecuali dua, Gus Dur sama Habibie ya. Saya nggak pernah melihat mereka itu menepuk dada dan menyalahkan yang lain. Bung Karno juga tidak pernah, tapi Bung Karno tidak pernah menyalahkan karena memang beliau yang pertama, ya kan. Soeharto barangkali ada dalam buku-buku sejarah masih menyalahkan Orde Lama, ya kan. Zaman siapapun yang tidak pernah menyalahkan cuman Habibie sama Gus Dur, tidak pernah menyalahkan. Kalau yang lain, zaman saya dulu ada kayak gitu kan. Itu termasuk menepuk dada dan mencari kesalahan yang lain. Memang ujungnya menasehatin ya, tapi ya Allah alam. Yang jelas ketika kita berpikir bahwasanya tidaklah apa yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh nabi-nabi yang lainnya kecuali kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kemenangan bagi siapa? Bagi yang beriman dan mengikutinya. Maka itulah keberuntungan. Jadi untung itu di mana? Ketika beriman. Sial itu di mana? Ketika kita mengingkari dan mendustakan, itu sial. Nah barangkali ini yang saya sampaikan. Insya Allah coba kaji lagi nanti dalam surah Yasin ayat 19 ya. Ini juga ada kaitan dengan persoalan ta'irukum, karena nanti berkaitan dengan justru ada masuk kisos fil kalam ya. Kisos fil kalam. Hati-hati dengan ucapan. Kalau istilah agama itu karma, kalau kita kisos dengan ucapan. Nah itu membawa kesialan ya. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.